ada struktur ISO 9001 2015. Kalau Bapak Ibu lihat chart ya atau gambar yang ada di layar, ini diadopsi dari flowchart yang ada di dokumen standar ISO 9001 2015 yang asli. Artinya disadur ya, disadur flowchart ini. Nah, kalau kita melihat flowchart ini, maka Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari, pahami pelan-pelan ya, karena setelah micro learning ini nanti siang saya akan kirimkan soft copy ini gitu ya Bapak Ibu, soft copy kemudian beserta sertifikat ya atas nama Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian nanti bisa dilihat-lihat, bisa dibaca-baca. Sekarang saya mohon Bapak Ibu fokus pada flowchart ini ya, karena ini intinya di sini. Kalau Bapak Ibu bisa memahami flowchart ini ya, ini disajikan sekali lagi saya sampaikan, disajikan pada dokumen standar. Kalau Bapak Ibu bisa memahami flowchart ini, maka Bapak Ibu akan bisa memahami bagaimana kita menyusun dokumen ISO 9001 2015 ya. Baik. Pertama, bahwa sudah dijelaskan tadi di awal, dari 10 klausul ada 3 klausul yang tidak menjadi persyaratan, berarti tinggal 7 klausul. Jadi kalau ada kata-kata di sini 7 klausul, itu Bapak Ibu paham ya, artinya yang 3 tadi bukan menjadi persyaratan. Nah, kemudian klausul-klausul tersebut ada structure, ada strukturnya. Dalam sistem manajemen sebenarnya struktur itu dibagi jadi tiga bagian. Input, proses, produk. Saya ulangi sekali lagi ya. Struktur flowchart ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Di sini nggak disebutkan nih, nggak tertulis. Di dokumen ISO pun tidak disebutkan, tidak ditulis. Tapi ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang terjadi dalam proses flowchart ini. Dibagi menjadi 3, input, proses, output atau produk gitu ya. Jadi inputnya di mana? Inputnya ini ada di sisi sebelah kiri. Ya, masukkan ini sisi sebelah kiri. Kemudian prosesnya di mana? Prosesnya itu ada di bagian tengah sini. Sebelum saya jelaskan klausul-klausulnya, saya jelaskan dulu area-areanya. Jadi proses itu ada di bagian tengah ini. Kemudian outputnya ada di mana? Outputnya ada di bagian keluaran atau bagian kanan ini. Jadi dokumen ISO itu dalam prosesnya dibagi 3, input, proses, produk. Nah, di bagian input, klausul-klausul yang berkaitan dengan input tadi, dengan masukan tadi adalah klausul 4, konteks organisasi. Kemudian dalam klausul 4 tersebut ya, itu di dalamnya adalah adanya persyaratan pelanggan dan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan kita itu biasa mendengar istilahnya stakeholder. Bapak dan Ibu saya yakin lebih paham mendengar stakeholder dibanding pemangku kepentingan. Jadi stakeholder maksudnya di sini. Nah, pada saat kita berada di suatu organisasi, kalau kita ingin menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001, maka yang pertama harus kita ketahui adalah siapakah stakeholder kita. Apakah masyarakat langsung? Kalau di kelurahan masyarakat, kalau di kecamatan bisa jadi kelurahan-kelurahan, kalau di inspektorat bisa jadi lembaga yang ada di bawahnya, eselon 3 dan seterusnya. Ya, kalau di perusahaan bisa jadi stakeholder itu adalah pelanggan-pelanggannya, atau bisa jadi justru penyuplai dari bahan baku kalau misalnya industri. Nah, jadi di klausul 4 ada di bagian input. Apa sih organisasi kita? Konteksnya seperti apa? Apa sih isu-isu internal dan eksternal yang sedang berkembang berkaitan dengan organisasi kita? Gitu ya. Saat ini misalnya isu-isu internal adalah WFH, jadi isu internal nih. Karena dengan adanya pandemik ini kita kerja WFH misalnya, sebagian teman-teman kita di WFH, kemudian apakah target tujuan sasaran program kerja kita tercapai 100%? Nah, ini kan jadi isu internal. Isu eksternalnya kalau di Jakarta saat ini penerapan PSBB kembali, itu salah satu jadi isu eksternal. Sehingga maksud saya adalah isu eksternal itu bisa mempengaruhi
kualitas, layanan, atau produk kita. Itu tuh poinnya gitu ya. Jadi ada di klausul 4 itu ada di bagian input. Nah, kita maju ke bagian tengah. Bagian proses. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Klausul 5 kepemimpinan ada di center. Di tengah-tengah. Kalau pemimpin tidak komitmen, kalau top manajemen di perusahaan ibu tidak ingin berkomitmen menerapkan ISO 9001, mendingan bubar aja 9001-nya. Kenapa? Kalau top manajemen tidak komitmen, nggak bakal jalan. Saya yakin nggak bakal jalan. Karena sistem itu harus ada figur di sana. Top manajemen sebagai pimpinan itu memiliki peran. Tapi bukan berarti beliau yang ngerjain, maksud saya. Yang bikin dokumen, yang bukan berarti beliau, tapi beliau punya peran sebagai leader. Makanya muncul klausul leadership, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan inilah yang nanti akan berperan apakah sistem manajemen mutu di organisasi kita itu bisa berjalan atau tidak. Kemudian di klausul 6 ada perencanaan, di mana perencanaan tersebut pasti suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa ada perencanaan. Yang biasa kita kenal dengan istilah program. Kalau nggak punya program, nggak bakal jalan. Kita mau ngapain kalau nggak ada programnya? Kita bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada desainnya? Kalau di industri gimana Pak Tommy? Perencanaan itu. Perencanaan itu ya desain. Kalau kita mau bikin misalnya pabrik makanan, ya kita harus punya desainnya. Bagaimana desain peralatannya, desain gedungnya, bagaimana proses produksi dan seterusnya. Perencanaan. Nah itu nanti juga akan diaudit. Diaudit dalam arti kata kita punya gak sih perencanaan gitu ya. Kalau perencanaan itu mau pakai gimana, mau pakai metode apa, mau bagaimana langkah-langkahnya, auditor itu Bapak Ibu tidak peduli. Sekali lagi Bapak Ibu, ini saya mohon maaf menggunakan bahasa saya sehari-hari. Auditor itu nggak peduli kita mau bagaimana prosesnya, SOP kita mau bagaimana, nggak peduli. Nggak peduli dalam arti kata itu diserahkan kepada organisasi gitu maksud saya. Organisasi yang menentukan langkahnya begini Pak, berdasarkannya ini Pak, atas dasar SNI, atas dasar ASTM, atas dasar permen, atas dasar undang-undang misalnya. Nggak masalah buat auditor, yang penting ada nggak perencanaannya, dilaksanakan atau tidak, dievaluasi atau tidak, buktinya mana, biasanya seperti itu ya. Lalu setelah perencanaan nanti kita masuk ke klausul 7 support dan operation, karena operation tanpa support, tanpa dukungan tidak mungkin ya. Nah maka dari itu di sini prosesnya itu termasuk ke dalam operation. Operation itu artinya proses bisnis yang Bapak Ibu lakukan. Saat ini Ibu lagi, pekerjaan Ibu apa sih? Pekerjaan Bapak apa sih saat ini? Gitu maksudnya. Nah itu bisnis proses. Nah, Pak Tommy saya melakukan pelayanan Pak terkait dengan misalnya unit kerja di bawah saya. Gitu ya. Di eselon 3, eselon 4 dan seterusnya. Walaupun sekarang eselon 4 sepertinya sudah tidak ada. Di eselon 3 misalnya. Oh berarti itu adalah operation Ibu, Bapak. Pak Tommy saya operationnya itu adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kampus nih bersama rekan-rekan di organisasi saya. Oh itu operationnya berarti. Pak Tommy saya ini melakukan jasa konsultasi seperti Pak Sugianto misalnya, jasa konsultasi perpajakan. Oh itu berarti operation Bapak. Operationnya di situ. Melakukan tahapan-tahapan konsultasi. Kemudian pasti semua organisasi yang melakukan atau melaksanakan proses bisnis pasti butuh support. Nah, supporting di sini salah satunya adalah sumber daya. Apa itu sumber daya? Ada sumber daya manusia, ada peralatan, ada lingkungan kerja, ada misalnya area kerja, ada kondisi-kondisi di mana kita membutuhkan kondisi khusus gitu ya. Misalnya begini, perusahaan Bapak itu memiliki proses bisnis membuat sesuatu dan di sana itu dipersyaratkan suhunya harus 20 sampai 23 derajat
kelembaban udaranya harus 70% atau mungkin harus 50%. Nah itu support. Nah itu harus terkontrol. ISO 9001 mempersyaratkan itu jikalau dibutuhkan. Tapi kalau di kantor kan nggak ada tuh Pak, pokoknya suhu ruangan cukup Pak gitu ya. 25 derajat atau AC 22 derajat cukup ya. Nggak ada persyaratan kecuali ada alat-alat tertentu ya. Kemudian lanjut setelah proses kita laksanakan ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu nanti selain evaluasi setiap program yang kita laksanakan, misalnya Bapak Ibu punya program pelatihan. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu pada pagi hari ini melaksanakan atau ikut dalam kegiatan microlearning, apakah bagian dari program pelatihan di organisasi atau memang inisiatif pribadi, saya tidak tahu. Tetapi kalau itu menjadi bagian dari program organisasi, maka harus dievaluasi nanti. Harus ada programnya, harus terprogram. Kemudian program itu dilaksanakan atau tidak, kita evaluasi. Kemudian sejauh mana personil yang mengikuti kegiatan pelatihan online ini itu dapat menyerap kompetensinya dan dapat diimplementasikan. Walaupun konfirmasi tadi di awal memang tujuan utamanya menambah pengetahuan dan wawasan. Tapi tidak apa-apa. Setelah ini kita banyak kegiatan-kegiatan lain, microlearning lain ya. Nanti akan kami informasikan. Baik. Saya lanjut ya. Di sini mungkin ada yang baru bergabung ya. Pak Tony Ghazali ya, baru bergabung. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf mengikuti saja dulu ya Pak ya. Kalau nanti ada hal yang ingin didiskusikan bisa ditanyakan. Tapi kita masih baru di permukaan atau di awal ya. Baik, saya lanjut. Setelah kita melakukan operation, yang tentu saja operation tersebut itu dilaksanakan ya dengan support atau dukungan, bisa sumber daya manusia, bisa peralatan, perlengkapan, kemudian bisa juga lingkungan kerja ya. Maka operation tersebut lanjut kemudian dievaluasi. Evaluasi ini dalam ISO muncul di klausul 9, implementasi nyatanya adalah audit internal. Selain nanti kita diaudit eksternal oleh badan sertifikasi, tapi kita juga diwajibkan melakukan audit internal. Ya. Nah, kemudian nanti setelah itu dilakukan ada yang namanya review management. Ya, manajemen review. Nah, manajemen review ini nantinya top manajemen akan mereview sejauh mana implementasinya. Berkaitan dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 yang kita terapkan. Nah, yang terakhir setelah kita planning, kemudian kita operation, kita laksanakan, lalu nanti kita evaluasi, lalu adanya peningkatan. Nah, peningkatan inilah sebenarnya yang diharapkan oleh suatu organisasi yang menerapkan ISO 9001/2015. Karena penerapan ini continual, berkelanjutan. Jadi jangan berharap kita kalau sudah ISO, ya sudah kita udah ISO nih, wah udah hebat nih. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak secara kontinual ya peningkatan itu, maka tidak bisa tujuan yang kita harapkan belum tentu bisa tercapai dengan ISO ini tentunya ya. Nah, siklus yang tadi saya sampaikan, kalau Bapak perhatikan di dalam slide yang saya tampilkan ini, itu ada yang namanya planning, perencanaan, do, dilaksanakan, cek, diperiksa, activating atau action, ditingkatkan. Biasa kami ya, orang-orang yang bergelut di bidang ISO itu menyebut ini adalah siklus PDCA. Sekali lagi Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu pun sudah pernah mendengar siklus PDCA, plan, do, check, action, dan siklus itu terus berjalan. PDCA, plan, do, check, action, plan, do, check, action, terus berjalan. Nah,
Di plan ini ya tergambarkan tadi dari klausul 6 ke klausul 78. Do-nya itu di klausul 8 dan 7 operation. Ceknya di evaluasi kinerja klausul 9. Peningkatannya di action atau actuating atau corrective action atau tindakan perbaikan. Jadi kalau nanti setelah diaudit kita melakukan tindakan perbaikan. Nah, kemudian output dari apa yang tadi akan kita lakukan adalah kepuasan pelanggan. Outputnya ya, kepuasan pelanggan. Kemudian apalagi? Produk dan jasa yang berkualitas. Itu adalah hasil sistem manajemen mutu atau output apabila nanti kita menerapkan ISO 9001-2015. Nah, ISO 9001-2015 ini bagaimana Pak Tommy kalau saya ingin menerapkan di suatu organisasi saya? Yang pertama, ya, tahapan-tahapannya adalah pastikan bahwa organisasi tersebut berbadan hukum. Jadi ISO 9001-2015 tidak bisa diberikan sertifikasinya kepada organisasi yang tidak berbadan hukum. Makanya yang di awal saya sebutkan kalau ada sekolah yang mendapatkan ISO 9001, ada masjid, masjid karena ini masjid yang menerapkan ISO 9001, MUI menerapkan 9001, lembaga tersebut tidak bisa mendapatkan sertifikasi jikalau tidak memiliki atau tidak berbadan hukum. Even itu yayasan. Apalagi kalau lembaga pemerintah itu sudah tidak disangsikan lagi, pasti berbadan hukum ya. Baik SK-nya itu nanti apakah SK kementerian, apakah SK dari pemerintahan kota atau kabupaten, atau SK gubernur atau SK yang lain ya. Jadi ini sangat menjadi pokok yang pertama ya. Setelah itu barulah ya kita bisa mengajukan kalau kita sudah mengimplementasikan sistem manajemen selama minimal 3 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengajukan misalnya bulan Oktober, minimal Bapak Ibu mulai Juli atau Agustus sudah implementasi tuh. SOP-nya sudah ada, rekaman-rekamannya sudah pakai ISO semua, form-formnya sudah ada, nomor dokumen dan seterusnya. Baru tuh setelah 3 bulan implementasi kita bisa mengajukan ke badan sertifikasi untuk disertifikasi atau diaudit. Nah setelah itu nanti tahapannya bisa jadi kalau ISO 9001 tidak begitu 2 minggu sampai 1 bulan setelah diaudit dan kita memenuhi ya temuan-temuan atau sudah melakukan corrective action terhadap temuan yang disampaikan, itu 2 minggu sampai 1 bulan sertifikat sudah bisa kita terima ya. Nah sebenarnya sesimpel itu Bapak Ibu sekalian, tapi proses yang simpel itu tidak bisa kita lakukan kalau kita nggak bisa nyusun dokumennya. Nah kita akan bahas kemudian.